Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi siswa-siswi kelas 24 jurusan TKJ. Jumpa kembali dengan saya di materi pelajaran teknologi layanan jaringan dengan subpokok bahasan kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi kelas 24 jurusan TKJ, marilah kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa sebelum belajar. Adapun pembacaan doa sebelum belajar adalah dimulai dengan istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, selawat 3 kali, dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah, baru masuk ke doa mulai belajar. Berdoa mulai. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana hikmata wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, terima kasih sudah membaca doa sebelum belajar. Namun sebelum saya akan masuk ke pembelajaran inti materi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan, ada satu program yang biasa kita baca sebelum belajar adalah program One Day One Ayat. Yang akan saya bacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 6. Untuk anak-anakku siswa kelas 24 yang beragama non-Islam, saya persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya, dan yang beragama Islam silakan buka surat Al-Baqarah ayat 6. Kita akan baca sama-sama. Setelah itu baru kita masuk ke pembelajaran kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Marilah kita baca surat Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku, marilah kita masuk ke materi pokok pada bahasan hari ini, yaitu kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Namun sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan mereview mata pelajaran yang telah saya sampaikan di minggu kemarin, yaitu adalah aspek komunikasi data dalam suara. Mungkin anak-anakku, aspek-aspek apa saja yang ada dalam komunikasi suara, dan kemarin kalian sudah menjelaskannya dengan baik. Baiklah, marilah kita masuk ke materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Kebutuhan telekomunikasi jaringan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Saya ulangi lagi, kebutuhan dalam telekomunikasi jaringan dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kebutuhan peninjauan lapangan dalam telekomunikasi. Yang kedua adalah kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Yang ketiga adalah kebutuhan perangkat dalam komunikasi. Yang keempat adalah komunikasi atau kebutuhan bandwidth. Baiklah anak-anakku, ada yang mau ditanyakan? Materi tadi yang baru saya sampaikan, yaitu pokok-pokok yang akan dibahas dalam kebutuhan telekomunikasi data, ya tadi ada 4. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan lagi penjelasan pokok pembahasan tentang kebutuhan telekomunikasi data yang diawali dengan kebutuhan peninjauan lapangan dalam telekomunikasi. Yang pertama adalah memudahkan jalannya bisnis. Kenapa memudahkan jalannya bisnis? Karena dengan kebutuhan peninjauan lapangan yang menggunakan telekomunikasi data, kita dapat menghemat waktu yang harusnya kita bisa menyampaikan pesan melalui surat secara manual atau secara email, tapi kita bisa langsung berkomunikasi melalui telekomunikasi, telepon. Yang kedua adalah media hiburan dan media sosialisasi. Nah, baik adik-adik,
anak-anakku kelas 4. Contohnya adalah seperti Facebook, Twitter ataupun Instagram atau Telegram. Banyak sekarang media-media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi. Contohnya adalah WhatsApp yang sering digunakan. Dengan adanya WhatsApp juga kita akan peninjauan lapangan semakin mudah. 3 adalah tak jarang orang hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan lebih. Nah, di zaman sekarang para pemegang bisnis itu memegang telepon tidak hanya satu telepon saja, bahkan lebih dari satu telepon. Kenapa demikian? Mungkin karena banyaknya pelanggan yang selalu menghubunginya sehingga bisa akan berkomunikasi dengan beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Terus yang kedua adalah mungkin ada kelebihannya juga, kalau satunya teleponnya satu baterai lowbat tidak bisa digunakan, ada lagi telepon yang satunya bisa akan dihubungi. Itulah manfaatnya juga. Yang bagian keempat adalah perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan. Anak-anakku, mungkin dulu kita mengenal ponsel itu masih ada jaringan 2G atau generasi kedua, terus muncul lagi ke generasi ketiga 3G, masih lagi SPDA, terus masuk lagi yang sekarang adalah 4G, dan sekarang adalah masuk lagi 5G. Dengan perkembangan ini akan memudahkan orang berkomunikasi dimanapun mereka berada. Terus yang kelima adalah dalam penggunaan ponsel dewasa ini kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatifnya. Baik anak-anakku, ibarat kemajuan teknologi komunikasi ini ibarat adalah dua mata sisi. Ada yang satu adalah negatif, ada yang dua adalah positif. Tergantung dari kita menggunakan teknologi ini. Yang apa kita akan melakukan untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang negatif. Dan anak-anakku, mudah-mudahan kalian selalu menggunakan telepon genggam ini dengan hal-hal yang positif. Yang ketujuh adalah dampak positif seperti mudahnya mencari informasi dengan media telekomunikasi. Telekomunikasi ini mudah kita mencari informasi selama handphone kita atau media kita terkoneksi dengan internet. Dengan internet kita bisa menggunakan search engine seperti Google dan sebagainya. Dan yang terakhir dari kebutuhan penyedia lapangan telekomunikasi adalah dampak negatif sebagai banyaknya situs-situs berisi pornografi. Itulah dikatakan ada sisi negatif dan ada sisi positif dalam kemajuan teknologi. Yang kedua adalah kebutuhan sumber daya dalam komunikasi. Bisa kita lihat di sini ada berapa poin? Ada 6 poin. Nah, kebutuhan yang telah saya tambahkan di layar ini banyak orang kita gunakan. Misalnya adalah jaringan wireless, merupakan jaringan tidak mungkin menggunakan kabel, menggunakan sinyal. Nah, ini adalah jaringan-jaringan yang kita gunakan, dan juga ada teknologi yang lebih terbaru lagi adalah fiber optik dengan jangkauan lebih dari 1 km. Kabelnya masih koneksi data stabil. Nah, yang bagian ketiga adalah kebutuhan perangkat dan komunikasi, yaitu satu adalah kabel, kedua adalah perangkat masuk komputer ya. Terus yang ketiga adalah ada dua tadi, satu adalah perangkat yang dibutuhkan adalah kabel dan perangkat. Perangkat ini termasuk adalah ada NIC, ada router, ada switch, ada PC personal komputer dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bandwidth dan throughput. Kebutuhan bandwidth ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Apa itu bandwidth? Adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai
guru bagian aliran data analog maupun aliran data digital. Baik anak-anakku, itulah yang saya akan sampaikan pada materi pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa belajar membaca apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan sukses bisa menggunakan kebutuhan teknologi dengan sebaik mungkin. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini belajar secara daring dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma alam tanihi wa ilahin darajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan bagi anak-anakku yang beragama non-Islam, silakan tutup pembelajaran hari ini dengan doa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.